Di sini saya akan membawa mata pelajaran komunikasi bisnis, di mana materi yang akan kita bahas itu mengenai surat penawaran. Nah, di dalam surat penawaran ini kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari surat penawaran, jenis surat penawaran, fungsi surat penawaran, dan yang terakhir, cara menyusun surat penawaran yang baik. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian surat penawaran. Surat penawaran adalah surat yang ditujukan kepada calon pembeli yang berisi penawaran barang atau jasa. Di sini suratnya dituju kepada si calon pembeli yang menawarkan barang-barang atau jasa-jasa yang akan diperkenalkan kepada si pembeli. Nah, yang kedua itu jenis surat penawaran. Jenis surat penawaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu penawaran atas inisiatif penjual yang mempunyai kedudukan lemah karena surat tersebut belum tentu diharapkan oleh si calon pembeli. Nah, di sini dikatakan belum tentu diharapkan oleh si calon pembeli. Nah, di sini si penjual hanya memberikan surat saja, walaupun si perusahaan itu tidak membeli barangnya. Dan yang kedua itu surat penawaran sebagai balasan dari penawaran yang isinya terkait dan terbatas hanya mengenai hal-hal yang ditanyakan oleh si calon pembeli. Di sini yang ditanyakan oleh calon pembeli seperti harga, merek, jumlah, dan produknya baik atau tidak. Nah, yang ketiga itu kita akan membahas mengenai fungsi surat penawaran. Di dalam fungsi surat penawaran ini terdapat 4. Yang pertama itu sebagai cara untuk memperkenalkan produk lain kepada pihak lain. Nah, di sini kita memperkenalkan produk kita kepada pihak lain. Contohnya kita mengeluarkan mesin fotokopi. Nah, kita memperkenalkan produk mesin fotokopi ini kepada si perusahaan agar si perusahaan itu mengetahui mesin fotokopi yang terbaru. Nah, yang kedua itu ada sebagai salah satu cara melakukan kegiatan promosi mempromosikan. Di sini cara melakukan promosi dan mempromosikan. Ambil contoh, si penjual melakukan promosi kepada si pembeli dan si pembeli ini mempromosikan kepada perusahaan lain. Yang ketiga itu untuk meningkatkan pemasaran produk yang ingin dijual, baik itu barang atau jasa. Dan yang keempat, sebagai sarana menjalin kerjasama dengan pihak lain. Di sini kerjasama dengan pihak lain ini contohnya si penjual dengan si pembeli melakukan kerjasama yang baik, atau bisa dikatakan menjalin hubungan bisnis. Nah, yang kelima itu untuk membantu memperluas jaringan bisnis. Di sini untuk membantu memperluas jaringan bisnis ini di dalam usaha kita harus melakukan jaringan bisnis kepada pihak lain agar perusahaan kita ini pun dapat berkembang. Dan yang terakhir itu ada cara menyusun surat penawaran yang baik. Di sini cara menyusun surat penawaran yang baik ini terdapat 6. Nah, yang pertama itu mempergunakan gaya bahasa yang baik. Di sini mempergunakan gaya bahasa yang baik ini di dalam menyampaikan surat kita harus menggunakan bahasa-bahasa kita yang baik, sopan, dan logis. Yang kedua itu merinci barang yang akan ditawarkan. Nah, di sini merinci barang yang akan ditawarkan ini kita harus membuat atau menulis barang-barang yang akan kita promosikan. Nah, yang ketiga itu merekomendasikan bahwa produk tersebut bermutu tinggi. Di sini kita meyakinkan bahwa si pembeli bahwa produk kita ini baik dan layak untuk digunakan. Yang kelima itu menjamin ketentuan harga, cara pengiriman, penyerahan barang. Di sini si penjual menjamin mulai dari ketentuan harga, pengiriman, dan penyerahan barang kepada si perusahaan, memberikan potongan harga yang menarik. Di sini setiap perusahaan pasti melakukan potongan harga supaya apa? Orang-orang lain atau perusahaan pun minat untuk membeli produk kita jika melakukan potongan harga. Nah, dan yang terakhir itu mencantumkan sifat penawaran. Di sini mencantumkan sifat penawaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama,
penawaran bebas, yang kedua penawaran terikat, dan yang terakhir penawaran berjangka. Di sini penawaran bebas ini apabila terjadi sewaktu-waktu perubahan harga, maka kita harus memberitahukan dulu. Yang kedua itu penawaran terkait atau penawaran terikat. Di sini apabila terjadi perubahan harga di kemudian hari, maka kita harus memberitahu terlebih dahulu kepada si perusahaan yang akan membeli bahwa harga dari produk itu sudah berubah. Yang terakhir itu penawaran berjangka. Di sini penawaran berjangka ini hanya penawaran yang dilakukan hanya berwaktu. Contohnya kita ambil penawarannya hanya dilakukan dalam 1 tahun saja. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.